Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah di kelayakan bisnis dengan anggota dari kelompok 10 yaitu Afnan Merjoyo, Intan Dwi Karisma Putri, dan Umi Rosidah. Video kali ini berjudul tentang analisis dan menghitung kelayakan investasi suatu bisnis dengan dosen pengampu Bapak Nasrullah SEI MM. Saya Intan Dwi Karisma Putri, NIM 061. Saya di sini sebagai presentator pertama akan sedikit menjelaskan yang pertama tentang analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari dalam pengambilan keputusan baik diterima maupun ditolaknya investasi tersebut. Sebelum mengambil keputusan dalam investasi, pentingnya untuk dilakukan analisis kelayakan agar dapat menghindari penanaman modal pada proyek atau kegiatan yang tidak menguntungkan. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan utama dari investasi merupakan untuk memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian yang tinggi. Artinya, tidak ada investor yang mau mengalami kerugian, bahkan kehilangan dana atau modalnya yang telah ditanamkan pada instrumen tertentu. Agar tidak salah dalam mengambil keputusan dalam investasi baik itu suatu usaha ataupun yang lainnya, maka seorang investor melakukan analisis kelayakan investasi. Kelayakan investasi tidak bisa dinilai hanya berdasarkan dari asumsi atau keyakinan saja, tetapi harus dianalisis secara mendalam dari berbagai aspek. Nah, untuk menilai kelayakan dari suatu investasi tertentu, setidaknya ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menilainya. Seperti halnya atau beberapa metode tersebut, yang pertama ada metode present value, metode gross benefit cost ratio, metode benefit cost ratio, metode internal rate of return, dan metode-metode yang lainnya. Nah, untuk yang kedua, yaitu salah satu metode dalam analisis kelayakan investasi. Yang pertama yaitu metode net present value atau NPV. Nah, suatu bisnis itu dapat dikatakan layak jika jumlah seluruh manfaat yang diterimanya melebihi biaya yang dikeluarkan. Selisih antara manfaat dan biaya disebut dengan manfaat bersih atau arus kas bersih. Sedangkan suatu bisnis dinyatakan layak jika net present value atau NPV lebih besar dari 0, yang artinya bisnis menguntungkan atau memberikan manfaat. Dengan demikian, jika suatu bisnis mempunyai net present value atau NPV lebih kecil dari 0, maka bisnis tersebut tidak bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Nah, net present value atau NPV merupakan selisih antara total present value manfaat dengan total present value biaya atau jumlah present value dari manfaat bersih tambahan selama umur bisnis berlangsung. Net present value atau yang sering disingkat dengan NPV merupakan sebuah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar pada periode waktu tertentu. NPV merupakan sebuah nilai sekarang dari aset yang akan dikurangi dengan harga pengembalian awal. Nah, net present value merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menentukan suatu nilai sekarang untuk menentukan suatu nilai dari investasi dengan jumlah diskon dari semua arus kas yang diterima dari proyek. Nah, untuk rumus net present value NPV, teman-teman dapat melihatnya di paper atau makalah dan PPT yang sudah tertera. Metode yang kedua yaitu gross benefit cost ratio. Gross benefit cost ratio merupakan kriteria kelayakan yang biasa digunakan dalam analisis bisnis. Baik manfaat maupun biaya merupakan dinilai kotor atau gross. Gross benefit cost ratio merupakan perbandingan antara benefit kotor yang telah didiskon dengan cost secara keseluruhan yang telah didiskon. Dengan kata lain, gross benefit cost ratio merupakan perbandingan antara present value benefit atau
PV benefit dengan present value biaya atau PV cost. Gross benefit cost ratio menggambarkan pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima. Suatu bisnis dapat dikatakan layak untuk dijalankan dengan gross benefit cost ratio lebih besar dari 1. Dan untuk sebaliknya, di mana suatu bisnis tidak dapat dikatakan layak untuk dijalankan bila gross benefit cost ratio-nya lebih kecil dari 1. Atau kriteria dari gross benefit cost ratio itu jika yang pertama, gross benefit cost ratio lebih besar dari 1, yang berarti proyek atau usaha tersebut layak dikerjakan. Yang kedua, gross benefit cost ratio kurang dari 1, yang artinya proyek atau usaha tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Yang ketiga, gross benefit cost ratio sama dengan 1, berarti proyek atau usaha tersebut dalam keadaan BIP. Nah, untuk secara sistematis rumusnya, teman-teman bisa melihat di makalah atau PPT yang sudah kami share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rosida akan menjelaskan tentang pengertian benefit cost ratio atau yang disingkat dengan BCR. Nah, benefit cost ratio itu merupakan salah satu metode kelayakan investasi, dan pada dasarnya perhitungan metode kelayakan investasi ini lebih menekankan pada benefit atau manfaat dan mengorbankan biaya atau cost suatu investasi. Nah, suatu investasi itu bisa berupa usaha atau proyek. Pada umumnya jenis investasi yang sering digunakan adalah proyek-proyek pemerintah di mana jenis benefitnya itu benefit langsung dan manfaatnya akan terasa langsung pada masyarakat banyak ya. Dan manfaat benefit cost ratio atau BCR itu yang pertama, benefit cost ratio itu dapat membantu penggunanya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan, menambah alternatif atau pilihan, dan mengurangi biaya alternatif yang tidak efektif. Nah, secara matematis dapat dituliskan melalui persamaan sebagai berikut, yaitu BCR present value dari manfaat dibagi present value dari pengorbanan atau biaya. Nah, nilai present value ini dapat kita hitung menggunakan persamaan, yaitu present value sama dengan future value atau nilai pada tahun ke N per 1 plus R kali N. Jadi R di sini itu suku bunga, present value itu nilai sekarang atau nilai pada tahun ke N, dan ke 0 atau dan R itu suku bunga, dan N itu jumlah waktu tahunnya. Selanjutnya adalah benefit cost ratio dengan incremental, yaitu benefit cost ratio dengan incremental itu guna melakukan analisis benefit cost ratio terhadap lebih dari satu alternatif. Harus dilakukan secara incremental, yaitu apabila ada dua alternatif yang dibandingkan diperoleh nilai BPC atau benefit cost itu lebih besar dari 1, maka alternatif dengan biaya yang lebih besarlah yang akan dipilih. Namun, apabila dari dua alternatif dibandingkan dan diperoleh BC-nya itu kurang dari 1, maka alternatif dengan biaya yang lebih kecil yang akan dipilih. Selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Idealnya, sebuah proyek investasi itu dapat dilakukan apabila rate of return-nya itu lebih besar dibandingkan laju pengembalian ketika kita melakukan investasi di tempat lain. Nah, rate of return itu ada dua jenis, yaitu average rate of return atau ARR dan internal rate of return atau IRR. Salah satu laju pengembalian yang kerap dijadikan patokan adalah internal rate of return. Dan secara sederhana, internal rate of return itu adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Dan IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang.
Dan sebagaimana halnya metode penghitungan investasi lainnya, IRR itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu diantaranya kelebihan IRR itu yang pertama, dengan menggunakan metode perhitungan IRR, kita bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan itu layak atau tidak. Nah, yang kedua, metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada. Dan yang ketiga, metode ini mempertimbangkan konsep time value of money serta resiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. Nah, yang selanjutnya adalah kekurangan IRR. Kekurangannya sendiri itu dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR, dan keputusan yang dihasilkan itu tidak selalu tepat. Terus metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi itu memiliki kapital berupa rasio. Nah, fungsi internal rate of return itu fungsi utamanya adalah untuk mengukur suatu aset, apakah aset tersebut akan mengalami peningkatan atau tidak. Selain itu, IRR itu memiliki beberapa fungsi yang lain, seperti menghitung IRR berfungsi sebagai sumber acuan seorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposit di bank. Dan yang kedua, perhitungan IRR berguna untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dan menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mendatangkan keuntungan. Dan yang ketiga, perhitungan IRR itu berfungsi untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak, sehingga investor tahu mana investasi yang tingkat pengembaliannya itu lebih tinggi meskipun dikenakan pajak. Yang keempat, tidak hanya itu, manfaat lain menghitung internal rate of return adalah untuk mengetahui laju pengembalian investasi, sehingga kegiatan operasional dalam bentuk apapun bisa dievaluasi tingkat pada laju pengembalian secara akurat. Nah, rumus IRR, yaitu IRR sama dengan I1 ditambah NPV1, NPV1 itu min NPV2, I2 min I1. Jadi, pada perhitungan IRR itu akan diperoleh net present value atau NPV. Nah, NPV itu sama dengan 0 untuk bisa memperoleh hasil akhir IRR. Kita harus mencari diskon rate yang menghasilkan NPV positif. Inilah yang mengapa dibutuhkan rumus perhitungan seperti tadi, yaitu IRR sama dengan I1 plus NPV 1 min NPV 2 I2 min I1, yaitu keterangannya adalah IRR sama dengan internal rate of return, dan I1 itu tingkat diskonto tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus, dan I2 itu tingkat diskonto yang menghasilkan NPV minus, dan NPV1 itu net present value yang positif, dan NPV2 itu net present value yang negatif, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Mahir Joyo, dan di sini saya akan menjelaskan tentang payback periode. Nah, jadi pengertian dari payback periode ini maksudnya adalah jangka waktu pengembalian biaya awal. Jadi maksudnya yaitu adalah jangka waktu pengembalian awal atau yang disebut dengan modal investasi. Biasanya ini bisa berupa keuntungan atau profit dalam kurun waktu tertentu. Jadi, semakin cepat pengembaliannya, maka alternatif tersebut lebih menarik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dan untuk kelebihannya dari metode payback periode ini adalah mudah dalam penggunaan dan perhitungan, berguna untuk memilih investasi yang mana yang mempunyai masa pemulihan tercepat. Dan masa pemulihan tercepat itu digunakan untuk alat prediksi resiko ketidakpastian di masa yang akan mendatang. Dan masa pemulihan tercepat ini juga memiliki resiko lebih kecil dibandingkan dengan masa pemulihan yang relatif lebih lama. Itu yang selanjutnya yaitu ada kelemahannya. Jadi, kelemahan dari payback periode ini adalah mengabaikan adanya perubahan nilai uang dari waktu ke waktu, mengabaikan arus kas setelah periode pemulihan modal dicapai, mengabaikan nilai sisa proses dan sering menjebak analisator jika biaya modal atau bunga kredit tidak diperhitungkan dalam arus kas, yang menyebabkan usaha tidak liquid. Nah, untuk kriteria dari seleksinya yaitu ada dua, yaitu
jika payback periode ini lebih kecil dibandingkan dengan target kembalinya investasi, maka proyek investasi tersebut layak. Tetapi jika payback periode ini lebih besar dibanding dengan target kembalinya investasi, maka proyek tersebut tidak layak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada analisa kelayakan. Nah, analisa kelayakan ini merupakan alat bantu bagi manajemen untuk dijadikan pembanding antara berbagai pilihan alternatif investasi yang akan dilakukan. Jadi maksudnya yaitu analisa kelayakan ini bisa dijadikan pembanding antara alternatif investasi yang akan dilakukan. Nah, di sini juga ada beberapa kriteria finansial yang dianggap baku, diantaranya nilai sekarang bersih atau yang bisa disebut dengan NPV, dan tingkat pengembalian modal yang disebut dengan IRR. Sedangkan kriteria yang tidak menggunakan konsep ekuivalen yang digunakan adalah metode periode pengembalian modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.